Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization resmi menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau Public Health Emergency of International Concern. Keputusan ini diambil setelah sedikitnya 80 kematian diduga terkait wabah virus Ebola tipe Bundibugyo. WHO menilai risiko penyebaran wabah ke negara-negara sekitar sangat tinggi, meski situasinya belum memenuhi kriteria pandemi global. WHO menyebut penularan lintas negara sudah mulai terdeteksi. Karena itu Badan Kesehatan PBB meminta seluruh negara di kawasan segera mengaktifkan sistem tanggap darurat nasional, memperketat pengawasan lintas perbatasan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan di jalur-jalur utama. Kondisi di lapangan semakin mengkhawatirkan lantaran belum ada vaksin atau pengobatan terapeutik yang tersedia untuk strain Bundibugyo, jenis virus Ebola yang bertanggung jawab atas wabah yang dideklarasikan akhir pekan lalu. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Diki Budiman selaku praktisi kesehatan dan pakar keamanan kesehatan global dari Universitas Yarsi dan Universitas Griffith Australia. Kita langsung sapa. Selamat siang Kang Diki, Assalamualaikum. Apa kabar Kang di sana? Waalaikumsalam, Alhamdulillah Bang Andrew, semoga sehat semuanya. Oke, kita langsung saja membahas tentang virus Ebola yang mencuri perhatian internasional. Kalau dari Kang Diki sendiri melihat saat ini bagaimana situasi virus Ebola, update-nya, sudah ada berapa kasus dan apakah juga sampai sudah menelan korban jiwa? Ya, kebetulan kemarin sekali ya, siang hari waktu Indonesia, kalau di Indonesia, saya hadir juga dalam briefing dengan Badan Kesehatan Dunia yang dipimpin oleh Dirjen WHO terkait Ebola ini. Jadi Ebola sekali lagi saat ini yang memang endemiknya adalah di Afrika, khususnya Afrika Barat dan Tengah, itu menjadi wabah yang kesekian kalinya. Tapi yang sebelumnya sifatnya lokal, di kampung-kampung, di perbatasan dengan hutan, sekarang bergerak lebih jauh, lebih cepat lagi di kota-kota, bahkan ibu kota dari dua negara, di Kongo, Sudan. Nah, Ebola ini sekali lagi tetap dia merupakan salah satu penyakit infeksi paling mematikan di dunia dengan tingkat fatalitasnya, kematiannya itu antara 50% sampai 90%, tergantung strain. 90% itu umumnya dulu di strainnya Zaire. Yang 50-an% saat ini yang Bundibugyo ini yang menjadi strain pen-trigger kejadian wabah. Nah, permasalahannya yang saat ini ada adalah dengan kasus yang hampir 500-an saat ini, ya. Dan itu tidak usah kaget karena wabah ini terjadi di daerah yang padat penduduk, kemudian juga dengan tingkat sanitasi yang rendah, termasuk juga akses pada pelayanan kesehatannya juga terkendala ya, karena ini daerah konflik, daerah perang. Nah, artinya kita sudah bisa prediksi bahkan kasusnya bisa sampai 1000-an menurut saya, lebih nanti ya. Tapi ini bukan berarti akan menjadi semacam pandemi berikutnya ya, karena walaupun penularannya ini tidak semudah COVID-19, tapi sekali lagi Ebola ini punya dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang sangat besar, terutama di negara-negara yang di Afrika Barat Tengah ini yang sistem kesehatannya lemah, apalagi situasi konflik begitu. Begitu, okay. Pak. Baik, saya ingin masuk ke sana. Jadi, mengapa virus Ebola ini sulit dikendalikan? Apakah karena kembali faktor geografis, situasi kondisi di sebuah negara tersebut yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, dan aktivitas warga di sana yang mungkin juga tidak menerapkan PHBS, Kang Diki? Ya, nah sekali lagi Ebola ini memang penularannya juga cukup cepat ya, terutama ketika ada kontak dengan cairan tubuh dari si pasien. Nah, Ebola ini menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita atau jenazah, bahkan jenazah yang terinfeksi. Nah, apalagi ini terjadi di negara dengan sanitasi perilaku ya, di mana di beberapa negara wilayah atau kota atau
suku dari di Afrika ini, khususnya yang terdampak Ebola ini, punya kebiasaan ya suka menciumi jenazah misalnya, atau juga kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri ketika merawat keluarga yang sakit ini juga kan sangat rendah. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan kenapa cukup menantang dan sulit ya mengendalikan Ebola ini. Dan sekali lagi sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah bahwa ini terjadi di tengah situasi yang bahkan akses untuk ke kampung-kampungnya ya ke masyarakat ini juga terbatas karena faktor keamanan di sana, termasuk juga kesulitan logistik. Jaraknya bayangkan bisa berpuluh bahkan ratusan kilometer, termasuk juga dari terbatasnya tenaga kesehatan. Ya, jadi tenaga kesehatan ini sudah banyak yang menjadi korban dari konflik perang yang terjadi. Ya. Nah, artinya pelajarannya sebetulnya bahwa kita belajar bahwa wabah penyakit ini bukan hanya masalah medis, tapi juga masalah bagaimana ketimpangan kesehatan, bagaimana kesiapsiagaan bukan hanya global tapi juga lokal. Nah, yang bisa dan harus kita ambil pelajarannya adalah bahwa sekali lagi untuk mencegah hal serupa ya di Indonesia terjadi, ya kita harus melakukan penguatan surveillance, juga perubahan perilaku ya dalam konteks perilaku hidup bersih sehat dan juga bagaimana menangani penyakit-penyakit yang berpotensi wabah. Jadi akses kesehatan di sana yang masih minim, kemudian warganya juga minim menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ya. Kemudian bagaimana pula dengan proses penularannya? Kang Diki sebelumnya juga sempat mengungkapkan melalui cairan ya. Ini apakah juga artinya bisa melalui droplet dan juga airdrop, atau bagaimana pula dengan tingkat fatality rate-nya pula? Karena ini juga bisa menyebabkan seseorang yang sudah terpapar hingga meninggal dunia, Kang. Ya, tentunya tadi juga saya lupa menjawab bahwa dari 500-an kasus itu diduga sudah lebih dari 100-an ya kematiannya tentu. Selain juga banyak suspek lain yang masih diperiksa ya. Ini juga masih ada kendala dalam konteks pemeriksaan laboratorium ya karena alatnya juga terbatas, logistik di daerah, sekali lagi daerah konflik ini, daerah bukan daerah yang aman dan juga tidak mudah mengakses ya. Nah, penularan sekali lagi untuk Ebola ini semua jenis cairan tubuh yang keluar ya. Dan termasuk tentu ketika orang itu batuk, bersin misalnya, ya ini kan ada aerosol yang atau droplet yang akhirnya bisa kontak dengan keluarga dekat yang ada di situ, termasuk tenaga kesehatan. Nah, ini yang membuat kenapa Ebola ini juga cepat ya. Tapi ingat ya, Ebola ini terjadi di lokasi di mana kasus malaria juga tinggi. Jadi kalau bicara penyakit Ebola, jangan membayangkan ada orang sampai ini kan bisa sampai diare, ya muntah dengan juga cairan tubuh banyak kan. Ini tidak serta-merta langsung ciri khas ini Ebola, tidak. Apalagi ini daerah dengan disentrinya banyak. Kalau disentri kan banyak diare juga, malaria ada ya. Nah, jadi gejala awalnya itu mirip-mirip semuanya. Jadi banyak yang artinya tidak terdeteksi sebetulnya, dan bahkan kenapa ini ada jeda ya kurang lebih sebetulnya kasus pertama di bulan April ya, mungkin 2 mingguan lebih kurang lebih itu saja sudah menunjukkan bahwa tidak mudah ya mendiagnosis ini pada awalnya. Dan dengan situasi yang terbatas itu sebetulnya dengan juga bantuan WHO ini bisa dideteksi dalam 2-3 minggu ada kasus outbreak Ebola, ini juga hal yang luar biasa ya. Sekali lagi ini adalah suatu ancaman wabah yang sifatnya masih regional, walaupun sekali lagi WHO sudah mengeluarkan Public Health Emergency International Concern, yang artinya memang karena dia sudah keluar dari negara itu ya, sudah ada kurang lebih 3 negara yang terdampak, jadi perlu ada kolaborasi internasional, dan ini masalah serius karena kalau tidak dilakukan upaya bersama ini bisa saja
keluar dari wilayah itu. Karena masa inkubasinya bisa lebih dari 1 minggu. Nah, orang yang belum menunjukkan gejala ini bisa saja datang ke Indonesia misalnya. Bisa Baik. saja. Jadi sudah keluar dari negara tersebut dan sudah ada 3 negara yang terdampak ya. Ini juga Ya, menjadi perhatian yang serius untuk ya. semua pemerintah di semua negara dan termasuk Indonesia. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita agar virus Ebola ini tidak masuk ke tanah air, Kang? Kita akan Ya, bahas tapi usai jeda ya. ya. Kami akan kembali usai jeda pemirsa, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Diki Budiman, selaku praktisi kesehatan dan pakar keamanan kesehatan global Universitas Yarsi dan Universitas Griffith, Australia. Kang Diki, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga ingin mengetahui lebih dalam apa sebetulnya ciri-ciri atau indikasi awal ketika seseorang sudah terpapar oleh virus Ebola agar kita bisa lebih aware bersama-sama, Kang Diki. Ya, tentu yang pertama sekali adalah bahwa kalau dalam konteks di Indonesia ya berarti dia harus ada riwayat perjalanan ke Afrika Barat atau Afrika Tengah itu yang terjadi outbreak atau wabah saat ini. Kalau itu tidak ada, ya sudah untuk konteks Indonesia walaupun dia ada muntah-muntah diare, demam, mungkin ini disentri atau yang lain, penyakit lain-lain. Jadi kunci utama kalau dalam konteks Indonesia adalah adanya pelaku perjalanan dari kota atau negara yang terdampak Ebola. Kalau itu tidak ada, stop, itu berarti singkirkan kemungkinan Ebola. Nah, sekarang kalau dia ada di lokasi itu, ya tentu biasanya gejalanya ya mual, dalam waktu yang relatif singkat itu bisa sampai buang air ya, sampai muntah banyak sekali karena dengan demam tinggi, sakit kepala berat, nyeri otot, lemas ekstrim ya, ini yang menjadi muntah diare hingga perdarahan ya. Nah, tantangannya terutama adalah karena gejala awal ini sering mirip penyakit tropis lain. Ya, itu ada malaria, ada disentri misalnya, apalagi dibicara penyakit di Afrika. Sehingga diagnosis cepat itu sangat penting. Kalau itu tidak atau gagal dilakukan, kematian yang disebut sampai 90% itu terjadi atau jadi 9 dari 10 yang sakit akan meninggal. Nah, inilah yang menjadi tantangan. Tapi konteks lagi sekali untuk Indonesia, kalau tidak ada riwayat ya untuk kasus perjalanan ya tidak usah khawatir, itu bukan Ebola. Ya. Tapi bahwa Indonesia bisa kemasukan kasus impor Ebola tentu ada, potensinya ada. Lalu apa yang menyebabkan tingkat fatalitasnya ini tinggi, terutama untuk menyebabkan kematian bisa di angka lebih dari 50%? Apakah tingkat dari keparahannya ini sangat berat sekali ketika sudah memasuki tubuh seseorang, Kang Diki? Sebetulnya yang menjadi virus apapun atau penyakit wabah apapun, yang menjadi kenapa angka kematian tinggi itu adalah terutama karena bisa pertama keterlambatan ya dalam melakukan diagnosis, keterlambatan dalam memberikan terapi dukungan ya. Terapi dukungan itu kalau dia sampai diare ya, ada perdarahan kan, itu harus ada cairan, bukan hanya intravena dalam bentuk cairan masuk, tapi juga mungkin transfusi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini gagal, diagnosanya gagal, apalagi tindakan gagal ya, kematiannya bisa sampai tinggi seperti tadi 90%. Tapi di sisi lain, hal yang juga membuat kenapa penyakit ini khususnya yang benih bugyo yang sekarang menjadi trigger, itu belum ada obat yang spesifik yang cukup efektif. Kalau yang tipe sebelumnya, Zaire ini, sudah ada terapi yang disebut dengan antibodi monoklonal. Yang ini meningkatkanlah peluang kesembuhan selain memberikan terapi suportif tadi. Tapi untuk yang saat ini
men-trigger strain ini masih menjadi pertanyaan sebetulnya. Tapi kalau cepat pemberian suportifnya seperti halnya sekarang ya ada kasus Amerika ya, warga negara Amerika, tenaga medis juga ataupun yang Eropa, itu biasanya bisa menurunkan risiko kematiannya gitu. Oke. Lalu bagaimana agar virus ini tidak masuk ke Indonesia, ke tanah air? Apakah pemerintah harus kembali menjaga pintu-pintu masuk kita, darat, laut, udara, kemudian testing, tracing, surveillance juga masif kembali dilakukan, Kang Diki? Ya, sekali lagi saat ini kita akan menghadapi banyak potensi penyakit yang mewabah. Ya. Apalagi alam kita mau di luar, ya, di Afrika, di Indonesia, alam kita rusak. Ya. Oleh siapa? Oleh manusia sendiri ya, karena keserakahan, karena kebodohan, karena ketidakpedulian. Dan ini yang akan meningkatkan potensi bukan hanya bicara bahwa akan ada penyakit wabah dari luar masuk ke Indonesia melalui vektor ataupun reservoir ya. Reservoir ini misalnya kelelawar ataupun yang lainnya, tapi juga bisa muncul penyakit baru di Indonesia akibat apa? Hewan-hewan ini punah, virusnya nggak punah, dia cari host baru dan itu bisa ke manusia dan bisa menjadi penyakit zoonosis baru yang berpotensi menjadi wabah. Itu ingin saya sampaikan karena jangan sampai Ebola ini ya ada di Afrika secara endemik. Tapi ke Indonesia apakah mungkin? Mungkin, tapi kecil kemungkinan. Yang lebih besar adalah penyakit baru wabah yang lahir di Indonesia. Karena Indonesia ini hotspot, zone pada daerah yang berpotensi melahirkan penyakit-penyakit baru karena alam liar kita besar, banyak, hewan liarnya banyak, tapi kalau itu terganggu dan sekarang terjadi, sudah mulai terjadi semakin menurut saya semakin memprihatinkan, itu artinya tinggal nunggu waktu aja. Nah, artinya bukan hanya memperkuat surveillance di pintu masuk negara, tapi di dalam negeri harus diperkuat. Juga harus mendorong pada pendekatan One Health, keseimbangan antar kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Ini yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah setiap level untuk setiap sektor, untuk setiap kebijakan dan program, termasuk di masyarakat. Di sisi lain kita walaupun sudah meningkat kapasitas laboratorium dan diagnosis cepat, tapi untuk konteks mendeteksi penyakit baru saya kira belum siap ya. Dan apalagi kalau bicara kapasitas rumah sakit ya, rujukan penyakit infeksi emerging atau new emerging, ini baru banyaknya di Jawa atau khususnya di Jabodetabek misalnya yang sudah lebih siap. Tapi Indonesia begitu luas, kita punya PR. Ini untuk menyiapkan apa di Papua, di Sumatera, di Sulawesi dan Kalimantan dan lain sebagainya. Selain juga tenaga kesehatannya yang memang harus terus dilatih dan harus tersebar merata. Termasuk juga adanya komunikasi risiko yang baik. Jadi adanya berita-berita wabah, antivirus, Ebola di luar, ini juga harus dijelaskan pada publik ya melalui sekarang dari TV misalnya. Dan kita sampaikan ya bahwa dan tidak cukup saya, harus pemerintah juga menjelaskan bahwa ini adalah risiko serius. Kita sudah siap, kita punya posisi seperti kita akan tingkatkan. Tapi bukan berarti Indonesia aman-aman saja, karena dari selain ancaman dari luar, ancaman terbesar sebenarnya dari dalam negeri sendiri. Dan artinya terakhir tentu Indonesia juga termasuk yang harus terus meningkatkan kerjasama internasional ya dengan WHO dan negara lain. Karena di era mobilitas global, ancaman penyakit tidak mengenal batas negara. Nah, oleh karena itu kesiapsiagaan nasional bagian dari keamanan nasional. Oke, baik. Semoga diskusi kita hari ini bisa meningkatkan kesiapsiagaan di dunia kesehatan dan di dunia untuk preventif dari berbagai ancaman virus ya. Terima kasih Kang Diki telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Kang. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat pameran yang mengubah limbah menjadi karya seni bernilai tinggi. Usai jeda di Halo Indonesia.